Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah episode kemarin, kita diperlihatkan bagaimana akhirnya Kafka diterima bergabung di unit 1. Meski melewati perdebatan dengan Kapten Narumi, tapi akhirnya Kapten Narumi luluh juga setelah mendengar impian Kafka. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Ini dia episode 15 anime Kaiju nomor 8. Ih, wibu. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan situasi di kota yang tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang mengguncang hebat. Gempa itu membuat warga panik karena tumben terjadi gempa seperti ini. Tiba-tiba selepas gempa terbentuklah sebuah lubang raksasa di tengah kota Shinagawa. Lubang bukan sembarang lubang, tapi dari lubang itu keluar kaiju berbentuk semut. Wah! Masyarakat ketakutan karena kaiju semut itu bukan cuma 1, 2, 3, atau 4, tapi banyak, banyak. Sementara itu di markas divisi 1 terlihat Kikoru Shinomiya baru saja selesai latihan. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Kikoru lalu pergi ke ruangan Kapten Narumi. Dia berteriak, "Kapten Narumi, bisakah Anda menemani saya latih?" Belum selesai dia bicara, terlihat Kapten Narumi sedang sujud. Dia berkata, "Shinomiya, tolong pinjami aku uang." Waduh. Pinjam dulu 100. Ini terjadi karena Kapten Narumi heran gajinya yang baru ditransfer minggu lalu habis dengan cepat. Padahal mah di belakangnya terlihat tumpukan kotak paket. Bangke. Padahal uangnya itu dipakai belanja sendiri. Tentu saja Kikoru ngomel karena kapten macam apa yang memohon seperti itu pada bawahannya. Saat lagi marah-marah, tiba-tiba suara alarm panggilan tugas berbunyi. Di satu sisi diperlihatkan Kafka yang juga sudah bersiap melaksanakan tugas dengan mengenakan seragam Defense Corps. Semua pasukan juga sudah berkumpul dan mereka berangkat untuk membasmi para kaiju. Di kota Shinagawa, masyarakat berlari ketakutan karena teror dari kaiju semut. Keadaan menjadi chaos karena semua jalan menuju shelter berlindung dihadang kaiju semut. Bahkan diperlihatkan 2 anak kecil yang sedang menangis ketakutan. Tapi ada satu anak yang yakin sekali jika Kapten Narumi akan datang dan mengalahkan kaiju itu. Tiba-tiba satu kaiju semut menemukan mereka dan siap melahap mereka. Narumi pasti datang, ucap mereka penuh harap. Wah, monster semut akan melahap 2 anak itu, tapi duar! Kapten Narumi datang tepat waktu. Kaiju semut itu berhasil dibantai. Dengan sombongnya, Narumi berkata, "Hei bocah, kau tidak boleh memanggil kapten tanpa menyebutkan pangkatnya seperti itu. Sebagai hukuman, pulanglah dengan selamat, lalu posting di tweet. Kapten Narumi keren banget sebanyak 10 kali dengan ponsel ibumu." Bejir, masih sempat aja buat narsis. Setelah itu, Kapten Narumi mengonfirmasi situasi setiap regu. Situasi regu saat ini masih aman dan terkendali. Prioritas utama saat ini adalah keselamatan para penduduk dan melakukan pembasmian semua kaiju. Sementara di titik pembasmian, di sana sudah berjaga Kafka dan Kikoru. Mereka diperintahkan Kapten Narumi untuk menghabisi semua kaiju yang masuk ke sana. Kapten Narumi berkata sekali lagi, "Berikan aku hasil gemilang." Perkataan ini ditujukan untuk Kikoru sebagai pasukan baru dan Kafka sebagai senjata Defense Corps. Kafka jadi teringat ucapan Direktur Isao tentang dia harus membuktikan dirinya bisa berguna kalau dia ingin tetap hidup. Di satu sisi, para kaiju sudah berhasil digiring ke tempat pembasmian. Dari sini akan menjadi tugas regu pembasmi. Jadi, giliranku ya. Kikoru sudah bersiap dengan kapak wiro sablengnya. Wush! Kikoru terlihat mengeluarkan kekuatan tempurnya. Gen Narumi memerintahkan regu Shinonomi
untuk mendukung Kikoru dan berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Tapi baru saja selesai bicara, duar, kayu semut tiba-tiba datang. Tapi Kikoru langsung melempar kapak Wiro Sablengnya dan wush, kaiju semut terbelah dua. Ya, ini belum cukup. Kikoru mengingat kembali gerakan Kapten Hoshina yang masih jauh lebih cepat. Kikoru kembali bersiap melancarkan serangan selanjutnya. Dia juga ingat serangan Kapten Ashiro jauh lebih kuat dibandingkan dia. Slash! Kaiju semut kembali menjadi dua. Melihat itu, Gen Narumi dan Shinonome jadi mengakui kekuatan Kikoru. Tapi tanpa Shinonome sadari, dari belakangnya kaiju semut muncul. Tapi bam 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 bam, Kikoru menembak kaiju itu dan melumpuhkannya. Mohon jangan lengah, Ketua Regu Shinonome. Mendengar itu, Shinonome kesal karena dia merasa diremehkan oleh Kikoru. Sifatmu boleh juga. Shinonome siap menunjukkan kekuatannya. Dan juga banyak prajurit tak percaya jika Kikoru adalah prajurit tahun pertama. Bahkan kekuatannya dibanding-bandingkan dengan Gen Narumi saat tahun pertama. Apa katamu? Dulu aku masih lebih kuat darinya kok. Kapten Narumi marah-marah. Tapi ada yang aneh. Gen Narumi melanjutkan, di mana kaiju berbentuk semut itu jarang sekali muncul. Biasanya mereka hanya muncul pada lokasi pengerjaan terowongan atau konstruksi bawah tanah. Dan lagi, ini pertama kalinya mereka muncul dengan jumlah banyak. Situasi ini mirip dengan kejadian di markas Tashikawa. Jadi kesimpulannya, Gen Narumi merasa mereka dipimpin oleh kaiju menyusahkan yang memiliki suatu tujuan. Beralih ke regu pembasmian, di mana para kaiju sudah digiring ke sana. Dan inilah saatnya Kafka beraksi. Kafka menjadi gugup. Sementara di pangkalan sementara pasukan pertahanan, tepatnya di ruangan strategi, tempat Direktur Isao dan para petinggi lainnya sedang memantau pertempuran yang terjadi. Terutama mereka berniat memantau pertempuran kaiju nomor 8. Di tempat Kafka, kaiju semut telah muncul. Kafka bersiap. Perubahan sebagian. Tapi tidak mempan. Apa yang terjadi? Kafka diserang balik oleh kaiju semut. Rupanya Kafka tidak bisa berubah wujud. Kafka berpikir memang mustahil jika hanya berubah sebagian. Kaiju semut memuntahkan cairan asam. Kafka berhasil menghindar. Sekarang bukan saatnya bimbang. Kafka siap berubah penuh karena dia harus bertahan hidup supaya bisa berada di sisinya. Yap, yang dimaksud adalah sisi Ashiro Mina. Energi berkekuatan besar terdeteksi dari kaiju nomor 8. Operator melapor, dia akan berubah. Tapi, apa yang terjadi? Kafka tidak bisa berubah ke wujud kaiju. Alhasil, Kafka kena tabok kayu semut sampai mental. Perubahan wujudnya gagal. Kikoru dan Direktur Isao terlihat tidak percaya dengan hal ini. Lalu tiba-tiba, operator melaporkan sinyal kaiju berkekuatan besar terdeteksi di dalam wilayah lokasi pembasmian. Diduga berasal dari monster utama. Muncul juga, kata Kapten Narumi. Di mana titik kemunculannya? Hasegawa bertanya. Ternyata titik kemunculannya berada tepat di bawah kaiju nomor 8, a.k.a. Kafka Hibino. Dan yang muncul rupanya adalah kaiju nomor 9 yang telah menyatu dengan kaiju semut. Dia mengincar kaiju nomor 8. Tapi sebentar, seperti ada yang aneh. Karena sepertinya Kapten Narumi sedang menatap sesuatu. Soalnya kan jarak Kapten Narumi dan Kafka Hibino itu berjauhan. Jangan-jangan. Dan episode ini pun selesai. Akhirnya musuh yang sesungguhnya datang. Tapi kenapa di saat seperti ini? Jadi, kalau kamu punya jawabannya, komen di bawah ya. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin tetap hidup.